Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian tindakan kelas. Kami dibimbing oleh Bapak Agung Heri Prasmanto selaku dosen pengampu penelitian tindakan kelas, dan kami beranggotakan yang pertama Mediasari, yang kedua Ogi Pranayuda, yang ketiga Fitri Wijayanti, dan yang keempat Windu Dwi Pangestu. KB1. Rencana dan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Adapun tahap-tahap dalam PTK adalah merencanakan, melakukan tindakan, mengamati, dan refleksi. Tahap-tahap dalam PTK. Langkah merencanakan merupakan langkah pertama dalam setiap kegiatan. Tanpa rencana, kegiatan yang kita lakukan tidak akan terarah atau ngawur atau disebut sembarangan. Rencana akan menjadi acuan dalam melaksanakan tindakan. Melakukan tindakan sebagai langkah kedua merupakan realisasi dari rencana yang kita buat. Tanpa tindakan, rencana hanya merupakan angan-angan yang tidak pernah menjadi kenyataan. Selanjutnya, agar tindakan yang kita lakukan dapat kita ketahui kualitasnya atau apakah sudah sesuai dengan rencana, kita perlu melakukan pengamatan. Berdasarkan pengamatan ini, kita akan dapat menentukan apakah ada hal-hal yang harus segera diperbaiki agar tindakan dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Jika pengamatan dilakukan selama proses tindakan berlangsung, maka refleksi sebagai langkah keempat kita lakukan setelah tindakan berakhir. Kita akan mencoba melihat, merenungkan kembali apa yang telah kita lakukan dan apa dampaknya bagi proses belajar siswa. Keempat tahap tersebut merupakan satu siklus atau daur. Oleh karena itu, setiap tahap akan terulang kembali. Dalam kegiatan belajar ini, kita akan mengkaji dua tahap, yaitu merencanakan dan melakukan tindakan dengan 4 langkah utama. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menganalisis dan merumuskan masalah. Yang ketiga, merencanakan PTK. Dan yang keempat, melaksanakan PTK. A. Mengidentifikasi masalah. Suatu rencana PTK diawali dengan adanya masalah yang dirasakan atau disadari oleh guru. Hal ini sesuai dengan salah satu karakteristik PTK. Menurut Hopkins 1993, menekankan bahwa pada awalnya guru mungkin bingung untuk mengidentifikasi masalah. Oleh karena itu, guru tidak selalu harus mulai dengan masalah. Guru dapat memulai dengan suatu gagasan untuk melakukan perbaikan. Kemudian mencoba untuk memfokuskan gagasan tersebut agar mampu merasakan dan mengungkapkan adanya masalah. Seorang guru dituntut jujur pada diri sendiri dan melihat pembelajaran yang dikelolanya sebagai bagian penting dari dunianya. Jika masalah sudah teridentifikasi, mungkin muncul pertanyaan, masalah mana yang mungkin dipecahkan melalui PTK? Bidang yang layak dijadikan fokus PTK adalah 1. Melibatkan kegiatan belajar mengajar. 2. Mungkin ditangani oleh guru. 3. Sangat menarik minat guru. 4. Ingin diubah atau diperbaiki oleh guru. Milas 2000. B. Menganalisis dan merumuskan masalah. Setelah masalah teridentifikasi, kita perlu melakukan analisis masalah sehingga dapat merumuskan masalah. Sebelum menganalisis masalah, kita mengumpulkan data yang terkait dengan masalah tersebut, seperti yang terdapat pada langkah Mills 2000. Tanpa melakukan analisis, mungkin masalah yang kita identifikasi masih kabur. Analisis dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri atau yang disebut refleksi, dan dapat pula dengan mengkaji ulang berbagai dokumen seperti pekerjaan siswa, daftar hadir atau daftar nilai, atau bahkan mungkin bahan pelajaran yang kita siapkan. Selanjutnya, C. Merencanakan perbaikan. Langkah-langkah dalam menyusun rencana adalah sebagai berikut.
1. Merumuskan cara perbaikan yang akan ditempuh dalam bentuk hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan adalah dugaan guru tentang cara yang terbaik untuk mengatasi masalah. Hipotesis ini dibuat berdasarkan kajian teori, kajian hasil penelitian yang pernah dilakukan dalam masalah serupa, diskusi dengan teman sejawat atau dengan pakar, serta refleksi pengalaman diri sendiri sebagai guru. Yang kedua, analisis kelayakan hipotesis. Yang pertama, kemampuan dan komitmen guru sebagai aktor pelaksana, karena pelaksanaan PTK memang harus tumbuh dari keinginan guru sendiri. Yang kedua, kemampuan dan kondisi fisik siswa dalam mengikuti tindakan tersebut. Yang ketiga, ketersediaan sarana atau fasilitas yang diperlukan. Yang keempat, iklim belajar dan iklim kerja di sekolah. Yang D, melaksanakan PTK. 1. Menyiapkan pelaksanaan. Langkah-langkah yang perlu disiapkan sebelum merealisasikan rencana tindakan kita. Yang pertama, membuat rencana pembelajaran beserta skenario tindakan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, menyiapkan fasilitas atau saran pendukung yang diperlukan. Yang ketiga, menyiapkan cara merekam dan menganalisis data yang berkaitan dengan proses dan hasil perbaikan. Yang keempat, jika perlu memantapkan keyakinan diri, guru perlu menstimulasikan pelaksanaan tindakan. Selanjutnya yang kedua, melaksanakan tindakan. Beberapa prinsip menurut Hopkins tahun 1993 disebut sebagai kriteria PTK yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, pekerjaan utama guru adalah belajar. Yang kedua, cara pengumpulan atau perekaman data jangan sampai terlalu menyita waktu guru, sehingga guru sampai kehabisan napas. Yang ketiga, metodologi yang diterapkan haruslah reliable atau handal, sehingga memungkinkan guru mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan situasi kelasnya. Yang keempat, masalah yang ditangani guru haruslah sesuai dengan kemampuan dan komitmennya. Yang kelima, guru harus memperhatikan sebagai aturan atau etika yang berkaitan dengan tugasnya. Yang keenam, PTK harus mendapat dukungan dari masyarakat sekolah.